Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita semua akan mengadakan kebaktian secara serentak dalam kebaktian keluarga pada hari ini. Ada kebenaran firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah pelihara kami bersama dari pagi sampai pada malam hari ini. Namun sebelum kami melangsungkan aktivitas kami pada malam hari ini, kami akan membaca dan belajar firman Tuhan dalam kebaktian keluarga secara serentak pada malam hari ini. Roh Kudus bekerja buat kami sehingga apa yang kami pelajari bersama kami mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya pada malam hari ini terambil di dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan buat kita dalam perenungan kita bersama dalam kebaktian keluarga. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua ungkapan yang mau kita belajar bersama pada malam hari ini, yaitu tentang pelita dan tentang ukuran. Berbicara tentang pelita berarti itu ada cahaya, berarti cahaya itu akan menerangi banyak orang. Dan ungkapan tentang pelita ini terrefleksi di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, yaitu berbicara tentang kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Saudara yang saya kasihi, ketika berbicara tentang pelita berarti ada cahaya, ada terang yang dapat menerangi semua orang. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai terang itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadikan hidup kita sebagai pelita tubuh. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, ketika berbicara tentang hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dianggap sebagai sebuah pelita tubuh, yaitu adalah mata, sehingga dikatakan mata adalah pelita tubuh. Tetapi pada malam hari ini kita tidak membahas masalah tubuh yang adalah pelita, mata yang adalah pelita, tetapi kita mau berbicara orientasinya pada terang. Karena pelita sudah pasti dibutuhkan orang untuk menerangi seisi rumahnya. Dan jika Yohanes pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima berbicara bahwa Yesus itu adalah terang dunia, maka itu berarti Bapak Ibu Saudara dan saya membutuhkan Kristus.
membutuhkan Tuhan Yesus sebagai terang dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, bahkan dalam di lingkungan masyarakat di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup. Dan jika dikatakan tidak ada orang yang membawa pelita dan diletakkan di bawah tempat tidur, berdasarkan Matius pasal 5, bahwa pelita itu diletakkan di atas kaki Dian supaya terang itu bercahaya menyinari orang banyak. Dan itu dijelaskan dalam ayat 16 dalam Injil Matius pasal 5 itu, bahwa biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan jika itu pelita itu ditujukan kepada orang percaya, maka orang percaya harus menjadi terang bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bagi seisi rumah kita. Dan yang kedua, tentang ukuran. Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membandingkan segala sesuatu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengukur dengan keadaan sekitar, mengukur dengan kehidupan orang lain, bahkan sampai dalam sebuah kehidupan keluarga suami dan istri. Istri selalu mengukurkan aktivitas keberhasilan suami orang dengan suami sendiri. Atau dalam kehidupan bersama, mengukur kehidupan rumah tangga kita dengan kehidupan rumah tangga orang lain. Bahkan mengukur perbuatan orang lain dengan perbuatan kita. Seringkali kita lupa bahwa siapa kita sebenarnya. Apakah hidup kita lebih baik daripada orang-orang yang kita ukurkan itu, atau ternyata hidup kita sama. Bahkan mungkin hidup kita jauh lebih buruk daripada orang yang kita sangkakan, yang kita ukurkan keadaan kita dengan ukuran hidup orang lain. Nah, karena itu pada malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berhenti untuk membandingkan hidup kita, membandingkan keluarga kita, bahkan membandingkan gereja kita, jemaat kita dengan jemaat gereja-gereja lain. Karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara, dalam perenungan kita bersama pada malam hari ini, baik tentang pelita maupun tentang ukuran, mari kita mau berdiri dari dua hal yang terpenting dalam hidup kita. Yang pertama, jadilah terang hidup. Dan itu yang dikatakan dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Saudara dan saya bangkit untuk hidup menjadi anak-anak terang. Dan itulah Kristus. Yang memilih kita sebagai anak-anaknya, dia adalah terang dunia. Maka dia mau supaya kita juga menjadi pelita yang tetap bersinar. Dan jika pelita kita tetap bersinar, maka jangan sampai sama seperti 5 orang gadis yang bodoh yang mempunyai pelita tetapi tidak mempunyai minyaknya, berdasarkan kesaksian Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dan yang kedua, mari kita tidak mengukur keberhasilan orang lain dengan kita. Kita tidak mengukur kebaikan orang dengan kehidupan kita. Kita tidak mengukur lingkungan orang lain dengan lingkungan kita. Bahkan mengukur gereja orang dengan gereja kita, jemaat orang dengan jemaat kita, bahwa seolah-olah mereka punya jauh lebih baik daripada kita. Karena itu mari hiduplah dalam dua pengertian ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang telah meyakinkan kami tentang pelita dan juga ukuran. Jadikan kebenaran firman-Mu rema dalam hidup kami agar kami hidup menjadi terang yang baik. Kami tidak mengukurkan ukuran orang lain terhadap hidup kami, tetapi sesungguhnya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.